Kita ke informasi lain, Saudara. Polda Nusa Tenggara Barat resmi menahan Bribtu Rizka Sintiani usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian suaminya sendiri, Brigadir Esko Faskareli. Keluarga korban meminta agar kasus ini diusut tuntas. Setelah 1 bulan berlalu, kasus kematian Brigadir Esko Faskareli, anggota Polsek Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, memasuki babak baru. Polisi menetapkan satu tersangka yang tak lain adalah istri Brigadir Esko, Bribtu Rizka Sintiani. Kabid Humas Polda NTB Kombes Muhammad Khalid dalam pesan singkat kepada Kompas.com menyatakan, ya, hasil gelar perkara penyidik menetapkan istri Brigadir Esko berinisial R menjadi tersangka. Namun belum diungkap peran tersangka dan motif dibalik kematian Brigadir Esko. Keluarga tak menyangka istri Brigadir Esko jadi tersangka. Keluarga melalui kuasa hukum meminta kasus ini diusut tuntas, termasuk dugaan ada tersangka lain. Kita lebih berhati-hati karena ini adalah proses pembuktian ilmiah, ya kita harus tidak boleh asal. Jadi kita harus memastikan alat buktinya juga jelas sehingga peristiwa menjadi terang benderang. Mungkin itu ya. Sebelumnya polisi menyatakan penyidik sudah memeriksa 55 saksi dan membantah kasus ini berjalan lambat. Tidak ada permasalahan rumah tangga, tidak ada. Tidak ada. Kami juga tidak menduga, kenapa yang ditetapkan tersangka ternyata istri dari almarhum ini. Kami tidak menduga, tidak kami bayangkan sebenarnya. Akan tetapi penyidik menyampaikan ke kami ada bukti petunjuk ke calon tersangka lainnya. Tetapi ini bagian rahasia dari penyidikan. Kami diminta untuk bersabar, berikan kami kesempatan untuk bekerja. Kami yakin pelakunya bukan satu orang. Itu yang kami disampaikan. Brigadir Esko Faskareli dilaporkan hilang kontak pada 13 Agustus 2025. Keluarga lantas mencari ke beberapa tempat. Minggu 24 Agustus 2025, Brigadir Esko ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di perkebunan yang berjarak 50 meter dari rumahnya di Dusun Nyiur Lembang, Lembar, Lombok Barat. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Hasil otopsi mengungkap ada tanda kekerasan akibat benda tumpul di leher korban. Bribtu Rizka merupakan anggota Polres Lombok Barat, sementara sang suami Brigadir Esko anggota Intel di Polsek Sekotong. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat untuk menghadiri sidang umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Prabowo telah tiba di Bandar Udara John F. Kennedy, New York pada Sabtu sore waktu setempat. Presiden Prabowo dijadwalkan akan berpidato dalam sesi debat umum pada sidang ke-80 Majelis Umum PBB pada tanggal 23 September mendatang. Presiden juga dijadwalkan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia. Presiden kan baru aja landing kan, barunya. Dari Bandara John F. Kennedy, Presiden Prabowo menuju hotel tempatnya bermalam selama di New York. Kedatangan Presiden disambut diaspora Republik Indonesia yang telah menunggu di sekitar hotel. Diaspora terdiri dari mahasiswa, perwakilan KJRI, dan kedutaan besar di Washington DC. Siapa namamu? Hatta Kurniawan. Usai melontarkan pernyataan akan rampok uang negara, PDIP resmi pecat Wahyudin Moridu sebagai kader dan memberhentikannya dari anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Saudara, PDI Perjuangan resmi memecat Wahyudin Moridu sebagai kader dan memberhentikannya dari anggota DPRD Provinsi Gorontalo usai melontarkan pernyataan akan rampok uang negara. DPD PDI Perjuangan Gorontalo akan menyiapkan pengganti antar waktu. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Pemecatan sekaligus pemberhentian Wahyudin Moridu sebagai anggota DPRD akibat pelanggaran berat yang tidak mencerminkan perilaku seorang anggota DPRD.
Selanjutnya, DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo akan menyiapkan pengganti antar waktu untuk mengisi kekosongan di DPRD sesuai dengan mekanisme partai. Terhadap yang bersangkutan, Dewan Pimpinan Pusat Partai telah secara resmi, saya ulangi, secara resmi mengeluarkan sanksi terberat, yakni pemecatan. Partai akan menyiapkan pengganti yang bersangkutan di DPRD Gorontalo sesuai mekanisme yang ada. Saya tegaskan, bukan penonaktifan, pemberhentian sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Bos, aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Mulutmu harimaumu. Wahyudin Moridu yang saat itu masih menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo jadi sorotan usai mengeluarkan pernyataan akan merampok uang negara hingga miskin. Tak lama setelah pernyataan kontroversialnya tersebar di media sosial, Wahyudin Moridu didampingi istrinya mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Gara-gara ucapan rampok uang negara, DPP PDI Perjuangan pun langsung memecat Wahyudin Moridu. Hilangnya status anggota di partai membuat posisi Wahyudin di DPRD diganti lewat mekanisme pergantian antar waktu. Sebagai pejabat publik, sudah sepatutnya tutur, kata, dan perilaku dijaga untuk mempertanggungjawabkan integritas pada masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Yang juga jadi sorotan, saudara, seorang perempuan asal Sukabumi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban yang dikirim ke Tiongkok mendapat kekerasan dan ancaman selama berada di negara tersebut. Korban menceritakan awalnya dirinya tergiur untuk bisa bekerja di Tiongkok dengan gaji besar. Oleh pelaku, korban kemudian disekap dan diduga dinikahkan dengan seorang warga negara Tiongkok dan dikirim ke negara tersebut. Selama di Tiongkok, korban mendapat ancaman dan kekerasan seksual. Meski sudah berada di tempat aman, namun korban masih mendapat ancaman dari para pelaku TPPO. Masya Allah, membuat kondisi ibu Ti semakin terpuruk gitu. Usahanya belum diceritakan, tapi diceritakan lagi. Kalau sekarang alhamdulillah baik karena udah ada penanganan ya gitu, tapi meskipun ada penanganan masih ada ancaman. Kuasa hukum korban menyebut selama berkomunikasi korban selalu meminta untuk dipulangkan ke Indonesia. Saat ini upaya hukum terus dilakukan untuk segera memulangkan korban. Selalu ya ke kita ya, tolong Pak, katanya tadi mau pulang. Di sini udah bukan nggak betah lagi, udah tersiksa ya. Terkait kasus TPPO yang menimpa pekerja migran Indonesia asal Sukabumi yang terjadi di Tiongkok, kita sudah terhubung dengan Koordinator Pengelolaan Pengetahuan Migrant Care, Trisna Dwi Yuni Arista. Selamat malam Mbak Trisna, salam sehat selalu, apa kabar? Baik Mbak, selamat malam. Iya Mbak Trisna, melihat dari kasus ini apa yang bisa Migrant Care jelaskan tentang modus-modus perekrutan ilegal seperti yang dialami oleh RR dari Sukabumi? Ya, sebenarnya dari modus-modus yang dialami oleh RR, wanita asal Sukabumi, perempuan asal Sukabumi ini adalah suatu tindak pidana perdagangan orang. Kami katakan di Migrant Care bahwa ini adalah jelas tindak pidana perdagangan orang karena telah memenuhi unsur dari proses eksploitasi maupun cara. Yang pertama, dia juga disekap tadi seperti yang dikatakan, lalu juga mengalami eksploitasi yakni pelacuran
maupun kerja paksa ataupun kekerasan seksual dengan dalih dinikahkan dengan caranya yakni adalah ancaman kekerasan, tentu sampai RR tentunya mengalami ancaman psikis. Nah, kami di Migrant Care seringkali mendapati kasus serupa dengan tujuan negara yang sama, yakni ke negara Tiongkok. Ini kami sebut biasanya pengantin pesanan. Jadi para perempuan diiming-imingi gaji tinggi bekerja di Cina, lalu mereka ternyata untuk mengelabui pihak berwenang, mereka dinikahkan. Jadi seolah-olah ini adalah pernikahan lintas negara gitu. Jadi untuk mengelabui dari pihak berwenang agar tindak pidana perdagangan orang itu tidak terlihat begitu, Kak. Tapi kalau melihat dari kasus ini, sepertinya seolah kenapa kasus pekerja migran ilegal dan TPPO ini tak pernah usai. Sejauh mana sebenarnya kesadaran masyarakat, terutama calon pekerja migran, tentang resiko perekrutan ilegal ini, Mbak Tresna? Oke, baik. Kami biasanya di Migrant Care atau sedang kami kampanyekan memang menyebut bahwa bukan pekerja migran ilegal, tapi unprocedural atau undocumented gitu. Karena sekali lagi tidak ada manusia yang ilegal gitu bagi kami. Nah, yang pertama tentunya kami menyayangkan dari pihak pemerintah ini adalah kasus yang selalu terus berulang. Tapi otak dari pelaku tindak pidana tidak pernah ditangkap. Itu yang pertama. Nampaknya juga kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang ini belum menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah. Ini terbukti bahwa telah habis masanya peraturan presiden mengenai gugus tugas TPPO, gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO, sehingga wajar bila seolah TPPO dibiarkan tumbuh subur di beberapa wilayah di Indonesia, karena nantinya gugus tugas seharusnya melalui gugus tugas nasional lintas kementerian dan lembaga kemudian diturunkan kepada gugus tugas di tiap daerah. Nah, itu nampaknya telah habis masa pada 2024 kemarin. Dan tentu kritikan kami selanjutnya adalah untuk memperbarui undang-undang TPPO sendiri, karena memang itu sudah berumur 18 tahun. Jadi kami kembali lagi tekankan kepada pemerintah dan agar terus memperbarui dan terus melindungi warga negara gitu. Nah, kemudian kami lihat dalam beberapa portal berita Kompas salah satunya, ada seorang KJRI dari Guangzhou sendiri juga melakukan simplifikasi permasalahan. Nah, ini juga dapat dilihat bahwa ternyata kasus TPPO belum menjadi perhatian karena hanya dianggap korban RR mengalami dinamika masalah rumah tangga, dipaksa berhubungan seksual, tidak mau gitu. Nah, dalam konteks perspektif korban, tentunya dipaksa berhubungan seksual pun itu adalah tindak pidana kekerasan seksual yang pertama dan harus menempatkan RR sebagai korban. Nah, kami harap diplomat ataupun konsuler dimanapun berada harus menganggap bahwa keamanan dan keselamatan warga negara adalah hal-hal yang utama gitu. Itu juga termaktub dalam kewajiban konsuler sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing perwakilan begitu. Oke, Mbak Tresna, apa yang bisa diperhatikan oleh masyarakat Indonesia terutama ketika ingin melakukan perekrutan ini PMI seperti ini supaya tidak terjerumus pada kasus-kasus yang kemudian sama, karena memang tidak bisa dipungkiri tantangan kita saat ini adalah keterbatasan pekerjaan begitu, dan otomatis rekrutmen pekerjaan itu menjadi hal yang pasti paling dicari oleh masyarakat. Ya, kami melihat bahwa permasalahan TPPO merupakan permasalahan yang sangat struktural sekali. Karena mengapa? Karena ini berakar dari ketiadaan kerja layak yang ada di Indonesia. Lapangan pekerjaan tidak ada, skema kerja layak tidak ada, sehingga menyebabkan warga negara ataupun orang muda seperti saya, Gen Z, itu juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga tergiur pada tawaran-tawaran untuk bekerja ke luar negeri, bahkan melalui jalur-jalur yang kurang aman. Nah, itu yang
Kemudian perlu ditekankan kepada semua orang dan juga pemerintah bahwa migrasi aman merupakan pilihan, satu-satunya pilihan untuk bekerja di luar negeri bebas dari tindak pidana perdagangan orang. Begitu, Kak. Prosedur dengan migrasi aman ini yang memang harus diperhatikan oleh masyarakat, dan tentunya tadi seperti Anda sampaikan bahwa pengawasan terutama pemerintah daerah ini juga memang harus terlibat dalam monitoring perekrutan itu tadi. Terima kasih sudah memberikan insight di Kompas Malam, Mbak Tresna Dwi Yunia Arista selaku Koordinator Pengelolaan Pengetahuan Migrant Care. Selamat malam, salam sehat selalu. Ya, selamat malam. Saudara, menanggapi maraknya keluhan masyarakat soal penggunaan strobo dan sirine di jalan raya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyebut penggunaan strobo dan sirine harus sesuai aturan. Menanggapi maraknya keluhan masyarakat soal penggunaan strobo dan sirine di jalan raya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bilang penggunaan strobo dan sirine harus sesuai aturan. Panglima bilang sudah meminta kepada seluruh kesatuannya untuk mengikuti aturan terkait penggunaan strobo dan sirine. Menurutnya penggunaan dilakukan dalam situasi kedaruratan. Sebenarnya saya juga melarang kepada pengawal saya untuk bunyikan strobo karena ganggu kita juga gitu, ganggu saya juga. Saya kan pengen nyaman juga, kendaraan juga tidak menghargai pengendara yang lain gitu. Lihatnya kalau saya juga jarang pakai strobo saya. Saya kalau lampu merah saya berhenti, kasat semua berhenti. Saya sampaikan kepada kesatuan saya kalau ikuti aturan. Kecuali ada hal yang memang membutuhkan kita urgensi, cepat kita harus ada di suatu tempat memberikan bantuan atau mungkin kan kita juga seperti ambulan kita dahulukan, kemudian pemadam kebakaran yang harus segera memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Masyarakat ramai-ramai menyuarakan gerakan Stop Tot Wuk Wuk di media sosial. Warga protes sebab banyak penggunaan sirene dan lampu strobo tak sesuai aturan. Seperti digunakan kendaraan sipil hanya demi dapat prioritas membelah kemacetan. Akhir-akhir ini kan penggunaan strobo tuh banyak yang disalahgunakan ya. Jadi kadang-kadang sebenarnya nggak urgent-urgent banget. Malah ada platnya plat biasa, tapi mengapa dia menggunakan strobo? Apalagi pas macet, dia sudah tahu macet tapi dia malah menggunakan strobo, dan itu dari suara sudah mengganggu dan orang jadi tertekan. Apalagi cuman ngawal-ngawal kayak apa sih namanya, komplotan gitu kan bareng-bareng, cuman keren-kerenan nggak masuk sih Bang. Merespons protes masyarakat, Kepala Kops Lalu Lintas Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho, membekukan penggunaan strobo dan sirine yang mengganggu pengguna jalan. Masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi, dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu, karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat. Ini kita evaluasi, biarpun ada ketentuannya pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk tatok, dan ini saya terima kasih pada masyarakat untuk Kakor Lantas sementara kita bekukan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur 7 kendaraan yang berhak mendapat prioritas di jalan raya. Di antaranya ambulans mengangkut orang sakit, pemadam kebakaran, kendaraan untuk pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pimpinan lembaga negara, dan kendaraan pimpinan serta pejabat negara asing. Jika ditemukan penyalahgunaan, negara diminta tegas bertindak demi keadilan pengendara di jalan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan berkurang usai penerapan rekayasa lalu lintas. Pramono memperpanjang rekayasa jalan hingga akhir Oktober 2025. Hasil rapat khusus Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta Asisten Pembangunan Pemprov DKI Jakarta, kemacetan di TB Simatupang berkurang pasca uji coba rekayasa lalu lintas.
Dengan hasil itu, Gubernur Jakarta, Pramono, berencana untuk memperpanjang rekayasa lalu lintas di TB Simatupang hingga akhir Oktober 2025. Data terakhir kemarin, mobil yang masuk itu lebih dari 750, menunjukkan bisa menurunkan secara signifikan kemacetan yang ada di TB Simatupang. Untuk itu, hari Senin besok akan diputuskan, tapi saya sendiri sudah meminta untuk diputuskan sampai dengan akhir Oktober. Uji rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang usai setelah dilakukan selama 5 hari. Dinas Perhubungan mengklaim adanya penurunan kemacetan dengan dilakukan uji rekayasa lalu lintas. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Andika Pratama. Ya saudara, usai 5 hari dilakukan uji rekayasa lalu lintas pada Jalan TB Simatupang hingga RA Kartini yang bertujuan untuk mengurai kemacetan dari imbas proyek jalan ataupun proyek galian yang berada di Jalan TB Simatupang ini, yang dimana dalam hal ini juga dari Pemprov DKI berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dengan mengupayakan berbagai macam. Salah satunya adalah membuka gerbang tol Fatmawati 2 secara gratis pada sisi bagian kiri. Dan mungkin dapat ditunjukkan oleh juru kamera Andika Pratama bagaimana situasi saat ini, yang dimana ini merupakan salah satu dari titik kemacetan yang berada di Jalan TB Simatupang hingga RA Kartini atau menuju Lebak Bulus. Yang macet tersebut terjadi pada jam pulang kerja. Dan dalam hal ini juga Pemprov DKI melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah membuka dari gerbang tol Fatmawati 2 secara gratis pada sisi bagian kiri yang dilakukan pada tanggal 15 hingga 19 September lalu dengan dimulainya yaitu pukul 5 hingga 8 malam. Dan dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta sudah menganalisa ataupun mereview dari hasil uji rekayasa lalu lintas bersama Dinas Perhubungan dan ditemukan penurunan sebesar 24%. Dan dari Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa setelah dilihat dari analisis ini, ia mengusulkan nantinya akan diperpanjang terkait dengan uji rekayasa lalu lintas ataupun perubahan jalur yang berada di Jalan TB Simatupang ini imbas dari proyek galian. Dan dalam hal ini juga dikatakan bahwa sudah dilihat sekiranya dari 5 hari tersebut sebanyak 750 kendaraan bisa menggunakan jalur yang berada pada bagian sisi kiri atau sisi pertama yang nantinya akan menuju exit tol Lebak Bulus. Dan dalam hal ini juga dari Pemprov DKI sudah menargetkan terkait dengan proyek galian tersebut sudah ditargetkan akan rampung pada Oktober mendatang untuk mengurai dari kemacetan yang berada di Jalan TB Simatupang ini. Eril Wiranata, Andika Pratama, Kompas TV, Jakarta. Kompas Malam masih akan kembali usai jeda dengan informasi akibat korsleting. Belasan rumah dan tempat usaha di Jalan Inspeksi Cakung Drainase Cilincing, Jakarta Utara terbakar. Saudara, kebakaran menghanguskan belasan rumah dan tempat usaha di Jalan Inspeksi Cakung Drainase Cilincing, Jakarta Utara. Api diduga berasal dari korsleting di satu rumah sekaligus tempat usaha lalu menyambar bangunan lain. 15 bangunan hangus terbakar. Api dapat dipadamkan setelah puluhan unit mobil pemadam dikerahkan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Perahu yang ditumpangi 4 nelayan terbalik akibat dihantam ombak besar di perairan Juntinyuat, Indramayu, Jawa Barat pada Minggu siang. Keempat nelayan ini terombang-ambing di lautan dan bertahan dengan berpegangan pada badan perahu yang sudah terbalik. Beruntung peristiwa ini cepat diketahui sehingga korban dapat segera diselamatkan petugas Satpol Airut, Polres Indramayu, dan nelayan setempat. Para korban kemudian dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan. Kami lakukan pertolongan kepada 4 nelayan tersebut dan kami evakuasi ke TPI Layem. Nah, untuk keempat korban, alhamdulillah semuanya selamat dalam keadaan hidup. Artinya tidak ada korban jiwa.
Selanjutnya keempat nelayan tersebut kami bawa ke Puskesmas Juntingwat untuk dilakukan pemeriksaan medis. Saudara, 2 dari 7 pekerja PT Freeport Indonesia yang terjebak longsor ditemukan meninggal dunia. Kedua jenazah telah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman yang ada di Cilacap dan Ponorogo. Duka menyelimuti kediaman Irawan di Desa Kalisabuk, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Minggu siang. Irawan menjadi salah satu korban longsor tambang bawah tanah PT Freeport. Semasa hidupnya, Irawan dikenal sebagai sosok yang dermawan. Duka mendalam juga dirasakan keluarga korban longsor lainnya, Wigi Hartono, di Desa Nambak, Ponorogo, Jawa Timur. Wigi Hartono sudah bekerja di PT Freeport sejak 7 tahun lalu sebagai teknisi elektronik. Senin 8 September, longsor berupa semburan lumpur basah terjadi di tambang bawah tanah Grasberg, Blok Cave, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. 7 karyawan PT Freeport Indonesia terjebak di bawah tanah. Operasi pencarian dilakukan untuk menyelamatkan korban. Sejumlah alat berat dan bor dikerahkan untuk membuka akses menuju lokasi. Namun, lokasi longsor yang jauh dari jangkauan ditambah kontur tanah yang tidak stabil membuat misi penyelamatan ini berisiko. Operasional tambang PT Freeport Indonesia dihentikan sementara selama proses pencarian berlangsung. Hampir 2 pekan, pencarian pun membuahkan hasil. 20 September, 2 dari 7 pekerja yang terjebak ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Mereka adalah Irawan dan Wigi Hartono yang merupakan teknisi elektronik di PT Freeport. PT Freeport menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban dan memastikan memberi pendampingan penuh bagi keluarga korban. Namun dengan sangat menyesal dan berduka, kami sampaikan bahwa mereka telah meninggal dunia. Mereka adalah yang saya sebut dengan hormat Saudara Wigi Hartono, Electrician PT Cita Kontrak, dan Saudara Irawan, Electrician PT Cita Kontrak. Kepergian mereka adalah duka yang mendalam bagi keluarga besar Freeport Indonesia. Dan atas nama perusahaan menyampaikan duka cita yang sangat mendalam dan akan terus menampingi keluarga di masa sulit ini. PT Freeport tengah fokus mencari 5 korban yang hingga kini belum ditemukan. Upaya pencarian menggunakan drone untuk mengakses area sempit yang terdampak luncuran material basah di tambang bawah tanah. Tim Liputan, Kompas TV. Kami akan hadir dengan informasi mancanegara mengenai unjuk rasa di Filipina yang ricuh saat massa bentrok dengan polisi. Massa mengekspresikan kemarahan mereka atas skandal korupsi. Unjuk rasa di Filipina ricuh saat massa bentrok dengan polisi. Massa mengekspresikan kemarahan mereka atas skandal korupsi. Demo anti korupsi berlangsung ricuh. Pengunjuk rasa mengecam dugaan skandal proyek pengendali banjir fiktif yang diyakini merugikan negara hingga miliaran dolar. Kemarahan publik terhadap proyek infrastruktur semakin meningkat sejak Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyinggungnya dalam pidato kenegaraan pada Juli lalu yang berlangsung setelah serangkaian banjir mematikan melanda negara itu. Kedutaan besar Amerika Serikat dan Australia bahkan mengeluarkan imbauan perjalanan yang meminta warga negara mereka menjauhi lokasi unjuk rasa. Unjuk rasa yang diinisiasi generasi Z di Lima, Peru berujung ricuh. 8 orang terluka. Bentrok tak terhindarkan antara polisi dan pengunjuk rasa di Plaza San Martin usai massa mencoba merangsek ke gedung eksekutif dan kongres.
5 demonstran dan 3 polisi terluka. Masa protes perilaku pejabat korup serta penolakan terhadap pengesahan serangkaian undang-undang baru. Salah satunya adalah Undang-Undang Amnesti yang diduga memberikan perlindungan hukum kepada aparat yang melakukan pelanggaran HAM sejak tahun 1980 hingga 2000. Lebih dari 650.000 warga sipil memilih untuk bertahan di kota Gaza, Palestina di tengah gempuran Israel. Meski terus menghadapi serangan brutal Israel dan terus-menerus berpindah lokasi pengungsian, ratusan ribu warga memilih kembali menetap di Gaza. Bagi warga Gaza, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Kantor PBB untuk urusan kemanusiaan menyatakan jumlah pengungsi di jalur Gaza meningkat pesat hingga lebih dari 1 juta orang sejak gencatan senjata berakhir pada pertengahan Maret lalu. Ribuan orang ke St. Louis, Missouri untuk menyaksikan keindahan beraneka ragam balon udara dalam perlombaan balon udara yang berlokasi di Great Forest Park. Acara ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak tahun 1973. Total kali ini ada 50 balon udara yang ikut dalam perlombaan di Great Forest Park, St. Louis. Acara ini bukan hanya tradisi tetapi bagian dari sejarah Amerika. Pada tahun 2000, acara ini diresmikan menjadi koleksi permanen Perpustakaan Kongres sebagai bagian dari perayaan 2 abad lembaga tersebut. Kami tutup Kompas Malam sampai di sini, saudara, dan jangan lupa untuk cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Valentina Sitorus pamit, terima kasih dan sampai jumpa.